orang Cindo di Indonesia tidak mau dicina-cinakan, guys. Kenapa mereka tidak mau dicina-cinakan? Menurut Anda bagaimana? Mengenai masalah anti Cina di Indonesia ya. Saya pribadi sebagai putra asli kelahiran Indonesia tentu prihatin. Saya merasa sepenuhnya adalah bangsa Indonesia. Saya tidak suka dicina-cinakan ya. Kalau mau sebut saya, ya sudah keturunan Tionghoa. Memang itu apa adanya. Tetapi ada sikap bahkan kampanye anti Cina yang efeknya membuat orang Tionghoa Indonesia terdampak juga. Ini menyedihkan ya. Kita tahu bahwa di dunia ini ada dua kutub sekarang, antara China, Tiongkok dengan Amerika Serikat. Mereka bersaing dengan kepentingan politik dan ekonominya. Terus kenapa kita yang tidak terlibat terbawa-bawa? Dan kenapa kaum anti Tiongkok ini menjadikan Tionghoa Indonesia jadi korban? Kita ini kan Indonesia sudah berabad-abad ribuan tahun di bumi Nusantara. Jika mau cek sejarah dan mau jujur, orang Tionghoa sudah ada di sini, bahkan membentuk negara ini di Nusantara ini. Dan boleh dikatakan semua suku bangsa di Indonesia ini kebanyakan pun sudah mempunyai darah campuran keturunan Tionghoa. Ya, guys, jadi kalau sampai ini dimasalahkan, ini sungguh menyedihkan. Cobalah kita sadar bahwa nasionalisme Indonesia jangan dibawa-bawa oleh pihak-pihak yang bermain politik mengadu domba kita. Kita Indonesia kok. Sebagai orang China asli, aku sering ditanya sama orang lokal, gimana rasanya kalau sudah 11 tahun tinggal di Indo? Jawaban aku seperti ini ya. Menurut aku, puji Tuhan, kamu udah punya istri, anak, WNI juga, terus apalagi usahanya juga ada di Indo juga. Berarti kalian tahu ini banyak orang China turun dari China ke Indo, banyak yang cari usaha. Pasti ada yang main usaha yang illegal, ada nggak benar. Kalau menurut aku, rata-rata orang China masih baik. Tapi mereka gimana ya? Kalau kakek ratanya agak sedikit keras, karena di China kan kita diajarin kalau persaing pasti persaingnya ketat banget ya. Menurut aku kita orang China turun ke sini juga memberikan banyak kesempatan kerjaan buat orang lokal. Terus kayaknya ya kita sering dibenci sama orang Chengdu loh, walaupun kan kita sama-sama Chinese. Tapi mereka sering komplain kita orang Cungkuk Talu, ya China Mainland. Oh, ini maksudnya mungkin dari gimana negara China, ya kan? Negara China dan Cindo tuh beda ya. Selama kita yang datang, usaha mereka jadi susah. Ya aku paham sih. Cuma aku juga pernah ditanyain, kok kenapa orang China buru-buru turun ke sini banyak banget? Gimana gila-gila gimana? Jawaban aku, kakak nenek bisa turun ke sini, kenapa saya nggak bisa? Sorry ya kalau nggak terlalu sopan. Oh, ini diaspora guys, diaspora neneknya tapi di orang ini lokal kan buat Indonesia. si orang yang nggak sopan juga sih, buat pars denda sih. Sorry ya kalau bahasa Indo aku masih kurang lancar. Sering-sering putus, aku sering dikomplain sama istri aku juga sih. Nggak mandi 2 kali sehari guys. Beberapa alasan kenapa Cindo nggak mau disamakan dengan orang China. Yang paling jelas bahasa ibu kita udah berbeda. Mereka ngomong pakai bahasa Mandarin atau dialek Chinese. Sedangkan orang Indonesia, Cindo pastinya bicara dengan bahasa Indonesia. Dan kalau masih bahasa ibunya pun dialek Chinese, kebanyakan dialek Chinese di Indonesia itu sudah tercampur dengan bahasa-bahasa Indonesia guys. Jadi kalau aku tanya papa mamaku, papa aku bisa bahasa Teochew, bahasa Kek, mamaku bisa bahasa Kek,
Banyak kata-kata yang mereka pakai itu udah kecampur dengan bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa kayak full dialek Chinese gitu. Yang kedua, kebiasaan kita udah cukup berbeda. Banyak orang China nggak mandi 2 kali sehari guys. Coba kalian tanya teman-teman kalian yang pernah tinggal di China atau kenal sama orang China. Jangan bilang-bilang ya. Terus kalau Cindo ditanya di luar negeri, mereka asalnya dari mana? Pasti kita jawabnya dari Indonesia. Nggak mungkin kita bilangnya asalnya dari China, karena emang kita bukan berasal dari China. Cuma keturunan Chinese. Ingat guys, suku bisa berbeda dengan nasionalitas. Coba dong guys share di kolom komentar alasan-alasan kenapa kita beda dengan Chinese di China. Kalau bisa yang lucu ya. Cindo tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Mari kita bahas. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ya. Emangnya kenapa kalau orang Tionghoa di Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin? Kita harus tahu orang-orang Tionghoa, orang-orang Cindo seperti saya itu rata-rata bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Malah sebagian besar kita menggunakan bahasa daerah karena kita lebih terbiasa dengan bahasa daerah kita. Nah, kita throwback sedikit nih tentang orang Cina mainland yang datang ke Indonesia pada saat itu. Sebenarnya bahasa Mandarin pun belum digunakan secara nasional di Cina. Jadi rata-rata kita menggunakan bahasa Hakka, Hokkien, Teochew, Kanton, Hainan, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, pada masa Orde Baru dulu ada upaya sentralisasi budaya yang melarang dan membatasi peraturan perayaan terkait dengan etnis, sehingga bahasa Mandarin dan dialek pun tidak lumrah untuk dipraktekkan. Orang Cindo seperti saya lahir dan besar di Indonesia, jadi saya juga harus belajar bahasa Mandarin dari awal. Belajar bahasa Mandarin itu susah banget karena setiap penekanan suara punya arti yang berbeda. Nah, itu alasan kenapa sampai sekarang Cindo banyak yang belum bisa bahasa Mandarin. Follow saya ya untuk tahu tentang budaya Cindo lainnya. Oh my god, my first relationship was with a native Indonesian Muslim guy. He was the love of my life. Like I really loved him. Like I could look at him and cry because how much I loved him, you know. And it was with him for like almost like 2 years. Yeah. And kayak ya udah, it was like war with my family, with my parents. Yep. Every day marahin tentang my choice of boyfriend. And every day they would shit on him. You too. You know? And then he's like, kamu mau jadi apa kayak gitu loh. Do you guys remember there was that one viral TikTok video of this girl, a native Indonesian girl, and she was like, why is it that all these Chindos, y'all don't want to date outside your own race? And a lot of Chindos, we stitched that and we was like, no, it's not because we don't want to, it's because our fucking family won't. Believe us, we want to, dude. Believe us, we want to. Y'all are hot. We want, Y'all are hot. That's why my type is what my parents don't want. Yeah. Keturunan Tionghoa di Indonesia nggak usah diragukan lah nasionalismenya. Mereka itu beda banget dengan keturunan Cina di Malaysia yang cuma bisa berbahasa Cina. Cindo di Indonesia sih malah banyak banget yang nggak bisa bahasa Cina. Sebuah video yang lagi viral di TikTok menggambarkan perbedaan itu. Akun @mosijau979 ini cerita tentang pengalamannya jalan-jalan ke tempat makan Chinese food di Malaysia. Ternyata semua pegawai di sana cuma bisa bahasa Cina dan nggak ngerti ketika diajak berkomunikasi bahasa Melayu. Sebaliknya, si pria Indonesia ini walaupun keturunan Tionghoa nggak bisa berbahasa Cina. Ini semua terjadi karena di tahun 1967 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 14. Impres itu melarang penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan bahasa dan aksara Cina dilarang dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Aturan diskriminatif itu sekarang sudah dicabut, tapi itu berhasil membuat keturunan Tionghoa melebur ke dalam budaya Indonesia. Keren ya Tionghoa Indonesia? Karena usaha dan kerja kerasnya bisa sampai sarjana, lalu menurut saya itu sudah bantuan besar dari negara buat saya. Orang tua kita tuh selalu menekankan gitu. Orang tua tuh sering bilang begini, kamu lahir dari Indonesia, kamu makan Indonesia. Kamu tuh bisa dibakar warung kamu gitu kan. Tapi kalau kamu tinggalnya di Glodok, bisa dibakar tokonya. Bisa dibakar kan tokonya. Saya tuh nggak Cina, diteriakin gitu saya tinggal bilang, gue nggak Cina, tapi rasanya gimana kalau lo Cina gitu loh. Di bayangan saya tuh, ini kan jahat banget. Terus saya punya temen yang Cina-Cina yang baik. Kenapa harus dimusuhin nih orang-orang Tionghoa ini? Sampai akhirnya orang nggak merasa nggak boleh bilang kata Cina diganti dengan Tionghoa. Ya kan? Buat saya tuh it's silly. It's silly, right? It's silly. Yeah. Makanya ketika ada seorang pejabat yang ngomong ini adalah era kemenangan pribumi, I hate that. Maksud lo apa pribumi? Saya bisa sebut teman-teman Cina saya yang jauh lebih pribumi dari kamu gitu. Cina dan Cindo dua kata yang berbeda guys. Orang Cina bermakna lokalnya, asalnya, akarnya di China. Tapi Cindo itu akarnya, lokalnya di Indonesia guys. Itu dua kata berbeda.
Orang Tionghoa di Indonesia mereka memang tidak suka dipanggil Cina guys. Kalau di Malaysia ya Cina mereka nggak ada masalahnya. Dikata panggil Cina pun tidak masalah. Sebab mereka memang bisa berbahasa China, Mandarin, Kantonis. Tapi di Indonesia satu perkara yang berbeda dengan di Malaysia karena patriotis orang Cindo di Indonesia jauh lebih tinggi, lebih baik, lebih bagus ketimbang Cina yang ada di Malaysia guys. Orang Cindo di Indonesia mereka sebenarnya mereka suka banget guys berbahasa Indonesia. Walaupun pada awalnya mereka dilarang oleh pemerintah untuk berbahasa Cina, tapi setelah ditarik semula mereka tetap juga tidak berbahasa Cina guys. Ini satu gambaran bahwa mereka sangat menghormati dan juga menyanjung tinggi apa yang termaktub di dalam perlembagaan Indonesia guys. Dalam Bhinneka Tunggal Ika mereka begitu walaupun berbeda-beda mereka tetap bersatu guys. Dalam Sumpah Pemuda mereka memahami konsep segala-galanya. Ini satu perkembangan yang menurut saya cukup bagus yang berlaku dengan Cindo di Indonesia. Mereka antara kaum ataupun suku yang menguasai ekonomi di Indonesia. Walaupun daripada 275 juta jiwa warga Indonesia yang ada di Indonesia dan lebih kurang dalam 7 hingga 8 juta jiwa warga Cindo di Indonesia, namun mereka menguasai ekonomi Indonesia guys. Sedikit sebanyak mereka menguasai ini memberi dampak kepada perkembangan lowongan pekerjaan kepada warga Indonesia. Kalau dikata pribumi, ya orang Cina juga di Indonesia mereka juga berjuang bermati-matian, tumpah darah dan keringat untuk mempertahankan tanah air Indonesia guys. Isu pribumi dalam Indonesia memang tidak timbul sama sekali karena orang Cina juga, orang Tionghoa di Indonesia juga pribumi, orang India di Indonesia juga pribumi, orang Arab di Indonesia juga pribumi. Apatah lagi kalau orang Jawa, orang Sunda, Batak, Bugis dan sebagainya, Minang, mungkin mereka lebih pribumi guys. Menurut saya satu isu yang perlu diambil pendekatan sama rata, perlu kita melihat bahwa keharmonian, kebahagiaan sebuah negara itu tergantung kepada bagaimana semua bangsa dalam satu negara itu bersatu guys. Dalam satu bahasa itu bahasa Indonesia. Menurut Anda bagaimana? Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Roger Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Yo, like and subscribe Razli Studio.